Saudara, sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang menyeret Verdi Sambo CS ditunda selama sepekan. Penundaan karena alasan demi menjaga kondusivitas gelaran G20 di Bali. Berdasarkan rilis resmi dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jaksa Penuntut Umum meminta sidang perkara pembunuhan Yosua dan perintangan penyidikan ditunda selama sepekan, yakni mulai tanggal 14 hingga 18 November. Sidang perkara pembunuhan Yosua dan perintangan penyidikan nantinya akan digelar kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 21 November hingga Jumat 29 November 2022. Lebih lengkap soal penundaan sidang Verdi Sambo CS akan disampaikan jurnalis Kompas TV ada Alfania Rizky dari Mabes Polri Jakarta. Alfa, selamat siang. Apa sebenarnya dampak dari penundaan sidang untuk dua perkara yang menjerat Verdi Sambo ini, Alfa? Selamat siang Irina dan juga saudara, tentu saja dampaknya ini pada pemeriksaan saksi. Karena kalau dari jadwal yang diterima oleh awak media sebelum permohonan penundaan sidang ini dikabulkan oleh majelis hakim, ini ada beberapa jadwal pemeriksaan saksi yang tepatnya akan dilaksanakan pada pekan depan. Tetapi karena untuk menjaga keamanan penyelenggaraan event internasional G20 ini kemudian majelis hakim mengabulkan permohonan jaksa penuntut umum untuk menunda pelaksanaan sidang pemeriksaan saksi lanjutan hingga satu pekan, yaitu tepatnya akan kembali dilaksanakan pada 21 November sampai 26 November. Kalau dari jadwal yang kami terima, ini seharusnya pada tanggal 14 November esok ini akan dilaksanakan pemeriksaan saksi terhadap tersangka Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal. Ini kemudian melanjutkan beberapa saksi yang setelah pekan lalu ini ada yang tidak hadir, kemudian kemungkinan besar akan dihadirkan pada 14 November esok, tetapi ditunda sampai 21 November. Kemudian pemeriksaan saksi terhadap Verdi Sambo dan Putri Chandrawati sehari setelahnya, kemudian ada rehat sejenak satu hari dan dilanjutkan dengan sidang obstruction of justice terhadap 6 terdakwa, yaitu tepatnya seharusnya dilaksanakan pada 17 November sampai 18 November, tetapi kemudian ditunda hingga 25 November sampai 26 November. Kalau membungkus sedikit atau mereview sedikit apa yang dilakukan oleh majelis hakim atau persidangan yang dilakukan selama sepekan kemarin, saya sebutkan tadi ada beberapa saksi yang tidak hadir dalam persidangan, tepatnya pada persidangan Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal pada 7 November lalu. Seharusnya jaksa penuntut umum ini menghadirkan 12 saksi, tetapi hanya 7 saksi saja yang hadir. Yang tidak hadir ini saya sedikit mencari tahu ada beberapa, yaitu tepatnya ada 2 asisten rumah tangga dari Verdi Sambo, kemudian ada sekretaris pribadi dari Verdi Sambo, kemudian ada dari customer service perbankan, dan juga seorang freelance dari Biro Paminal Divpropam Polri. Selain itu, selain untuk kasus pembunuhan berencana, ada juga saksi-saksi yang tidak hadir untuk kasus obstruction of justice. Ini salah satu saksi penting begitu yang sudah 3 kali kemudian dipanggil oleh majelis hakim, tetapi untuk ketiga kalinya ini diharapkan akan segera hadir, yaitu Ketua RT di Duren 3, Seno Soekarto, di mana ia memiliki kesaksian mendengarkan dentuman pada hari kejadian, kemudian dia marah juga karena pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi pada saat itu tidak melaporkan ke dirinya selaku Ketua RT, sehingga kesaksian ini yang harus didengarkan oleh majelis hakim. Konsekuensinya bagi Seno Soekarto apabila tidak hadir lagi ke muka sidang, tentu saja ini akan disanksi karena ini merupakan kewajiban hukum kemudian menghadiri sebagai saksi dan memberikan keterangan saksi. Selain Seno Soekarto, ada juga 2 orang saksi lain yang juga tidak hadir, yaitu anggota Polri dan juga freelance dari Divpropam Polri. Ini kemudian yang akan segera dijadwalkan kembali pemanggilan terhadap para saksi ini. Irianda. Oke, berarti sejumlah kesaksian dalam sidang pembuktian nanti akan kita dengarkan lagi atau kita saksikan mulai Senin 21 November. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Alfania Rizky langsung dari Mabes Polri Jakarta.